Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran tauhid dengan membaca kitab Thalathatul Usul karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan jenis-jenis ibadah, yaitu sebelumnya belum sebutkan banyak jenis ibadah. Ada doa, takut, harapan, tawakal, cinta, khusyuk, kembali kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, menyembelih, bernadar. Dari yang belum sebutkan ini, sebagaimana yang penulis telah janjikan bahwa setiap perkara yang belum sebutkan itu akan disebutkan dalilnya, kan itu yang belum janjikan. Di pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan dalil daripada doa, bahwa doa itu adalah ibadah. Kita sudah sebutkan dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahad. Bahwasanya masjid itu adalah milik Allah, maka jangan kamu berdoa bersama Allah seorang pun di dalam masjid. Dan beliau sebutkan dalil siapa yang memalingkan doa itu kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir, keluar dari Islam, berdalil dengan ayat dalam surat Al-Mu'minun, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Siapa yang berdoa bersama Allah sembahan yang lain yang tidak punya burhan padanya, maka sungguh perhitungannya di sisi Rabb-nya dan dia tidak akan beruntung. Allah katakan, innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang kafir. Pada malam hari ini kita lanjutkan dalil dari jenis ibadah yang berikutnya yang belum sebutkan. Yaitu setelah doa belum sebutkan di antara jenis ibadah adalah al-khawf, rasa takut. Kata beliau rahimahullah ta'ala wa dalilul khawf. Dalil bahwa takut itu adalah ibadah. Tidak boleh kita takut kepada selain Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran 175. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sungguh tiada lain, itu adalah syaitan yang menakut-nakuti para walinya, pengikutnya. Itu kalau kita takut kepada selain Allah, itu hanyalah setan. Yang menakut-nakuti walinya, orang yang mengikutinya. Ada orang takut kepada pocong, iya. Katanya orang meninggal keluar. Tidak ada orang meninggal keluar. Sudah beda alam. Tapi tidak Ustaz, saya lihat betul wajahnya seperti itu. Setan. Itu kata Allah. Innama dzalikumus syaitan. Itu adalah setan. Yukhawwifu awliya, yang menakut-nakuti pengikutnya. Orang-orang yang takut kepadanya. Kemudian kata Allah, fala takhafuhum. Adapun kalian kalau kalian beriman,
Jangan takut kepada mereka. Wakhafuni, dan takutlah kepada saya, kata Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Ini ciri orang beriman berarti. Ciri orang yang beriman, dia tidak takut kepada selain Allah. Dia tidak takut kepada selain Allah. Iya, kenapa beliau sebutkan dalil ini sebagai tanda bahwa rasa takut itu adalah ibadah? Karena potongan terakhirnya itu. Allah katakan, wa khafuni, takut kepada perintah. Yang mana kaidah ibadah itu, jika Allah perintah, maka dia adalah ibadah. Jika Allah perintah, itu ciri pertama, maka dia adalah ibadah kepada Allah. Nanti ada ciri kedua, jika Allah janjikan pahala, maka itu adalah ibadah. Jika Allah janjikan ada pahala kalau kita lakukan, ketahuilah itu ibadah. Nah, di sini jenis pertama, Allah perintahkan. Berarti rasa takut ini terus adalah bagian dari ibadah. Karena Allah perintahkan. Yang kedua itu ciri yang beriman. Itu adalah ciri yang beriman. Yang dimaksud di sini adalah takut jenis ibadah ini adalah yaitu takut kepada sesuatu yang mana tidak ada yang mampu kecuali Allah. Itu maksudnya. Yang merupakan takut ibadah. Misalnya takut bahwa perkara itu akan membuatnya sakit, atau takut bahwa hal itu akan membuat ruhnya tercabut, atau takut bahwa hal itu akan membuat anaknya mati, istrinya mati. Ini namanya takut syirik. Kalau seorang jatuh di situ. Adapun takut karena tabiat, perkara yang zahir nampak memang pengaruhnya, maka ini tidak masuk dalam jenis ibadah. Namanya takut tabiat. Takut terhadap perkara yang sesuatu itu mampu melakukannya kepada kita. Seperti takut dari ular, takut dari kelejengking, takut dari musuh. Ini perkara-perkara yang nampak. Kalau kita takut darinya, maka tidak masuk syirik. Ini yang disebut dengan takut apa? Tabiat. Karena takut terhadap perkara yang zahir, yang nampak nyata. Dia bisa melakukan apa sama kita dan kepada kita. Adapun takut jenis yang pertama, itu takut yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Nah, ini tidak boleh kita takut kepada selain Allah. Kapan kita serahkan kepada selain Allah, maka kita masuk di dalam golongan yang merugi, yang beribadah dan menyembahkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Ini adalah dalil kalau takut itu merupakan ibadah. Makanya disebutkan oleh para ulama, man sarafa al-khawf li ghairillahi syirik. Siapa yang memalingkan rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah telah syirik. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, beliau berkata, kama yaf'alu katsir minal juhal. Sebagaimana dilakukan jatuh dalam masalah ini kebanyakan dari orang-orang bodoh. Gimana itu? Yakhafuna ala hamli zaujati. Mereka takut kehamilan istrinya. Akan dicelaki oleh setan, akan di ini, akan di itu. Sehingga mereka kadang pasang jimat-jimat. Dia pakailah sesuatu di tangannya. Bahkan ada juga yang pakai sesuatu di pinggangnya. Itu ada apa itu? Yang dipeniti. Jimat. Itu karena rasa takutnya. Rasa takut yang seperti ini yang menimbulkan dia menggantungkan sesuatu. Ini sudah syirik. Kata Nabi SAW, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak.
Siapa yang menggantung jimat di tangannya, di badannya, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Kenapa dikatakan syirik itu? Karena itu muncul dari rasa takut. Muncul dari rasa takut. Dia takut kehamilan istrinya itu digantung. Wa ala auladihim. Takut terhadap anak-anak mereka yang terhadap perkara-perkara yang menimpa mereka. Sehingga muncul lagi tadi itu. Minal jin, dari jin. Takutnya dari jin. Perkara yang tidak nampak. Padahal syariat kita telah mengajarkan hal-hal yang membuat jin itu tidak bisa dekat dengan kita. Kalau tidur baca ayat kursi, maka sampai subuh jin tidak akan membahayakan kita. Kalau kita masuk di suatu tempat yang baru, atau kita turun di singgah di suatu tempat, kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala kejelekan yang dicipta, termasuk jin, maka tidak akan diganggu. Ia sampai dia pergi. Sampai dia pergi. Iya, artinya zikir-zikir doa-doa ini membuat kita aman terhadap diri kita, aman terhadap istri kita, anak kita. Ya. Makanya kita sebagai seorang beriman tidak takut kepada yang namanya jin. Tidak takut kepada yang namanya tukang sihir. Ini bahaya ini. Takut ini takut syirik. Takut yang tidak boleh. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, yakhafuna minas saharah. Mereka takut dari tukang sihir. Ini takut syirik. Tidak boleh. Tukang sihir tidak akan bisa membahayakan kita sedikit pun kecuali dengan izin Allah. Tidak mungkin. Walaupun seluruh tukang sihir berkumpul di muka bumi ini untuk membahayakan kita, tidak mungkin bisa. Kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma hum bidorrina min ahadin illa biidznillah. Tidak akan mampu mereka membahayakan seorang pun kecuali atas izin dari Allah. Kalau pas kena, tapi Ustaz saya pernah disihir kena, itu takdirnya Allah. Bukan tukang sihirnya, itu kebetulan. Itu bertepatan dengan takdir Allah. Au minal maut. Ini yang banyak orang awam belum bilang, ini kebanyakan orang awam jatuh darinya kepadanya. Takut dari orang mati. Iya. Lewat kuburan. Wah. Iya. Macam-macam. Ada yang nangis Ustaz. Ya itu setan, bukan orang di kuburan sibuk. Ya, dengan urusannya di alam barzakh. Tidak bisa lagi keluar di alam dunia. Orang kalau sudah meninggal, sudah beda alam. Mereka hidup, tapi hidup di alam barzakh, bukan hidup alam dunia lagi. Maka siapa yang takut kepada maut, kepada orang-orang yang sudah meninggal, maka itulah takut syirik. Faya'maluna amalan syirkiyah li'ajli ayyatakhalasu min hadal khawf. Sehingga mereka melakukan amalan-amalan syirik supaya mereka terbebas dari rasa takut tadi. Iya, takut ada jin di pohon sana, rumah sana, sungai sana, laut sana. Akhirnya dia melakukan amalan untuk terlepas dari itu. Akhirnya potonglah ayam. Tidak cukup ayam, kambing. Tidak cukup kambing, sapi, kerbau. Ayamnya bukan ayam sembarangan. Harus ayam yang hitam. Ini kan semuanya adalah syarat dari syaitan. Iya. Jangankan ayam, kita korbankan lalat saja. Masuk neraka kita. Na'udzubillah. Jangankan ayam. Karena Nabi SAW katakan, Dakola rojulun anna bidubaba. Ada seorang masuk neraka karena lalat. Karena lalat. Kenapa bisa? Jadi disebutkan oleh Nabi, marro rojulun biqariyah. Seorang lelaki lewat kepada sebuah kampung. Kampung ini dia punya sembahan selain Allah. Semua orang yang lewat harus berkorban untuk sembahannya itu.
Tidak boleh lewat kalau tidak berkorban. Mereka bilang tabe. Tabe dulu lewat. Orang lewat, kebetulan orang ini dia dikatakan kepada penduduk kampung itu berkorban untuk ini. Dibilang saya tidak punya apa-apa. Dibilang berkorbanlah walaupun dengan lalat. Berkorbanlah walaupun dengan lalat. Hanya dia tangkap lalat, dia berkorban. Yang dilihat niatnya untuk selain Allah. Bukan yang dia tumpahkan darahnya. Bukan yang dia alirkan. Bukan yang dia korbankan. Tapi ini untuk selain Allah. Ada kolam, maka dia masuk neraka. Lalat. Apalagi yang lebih besar daripada lalat. Iya. Yang harganya lebih mahal daripada lalat. Lalat tidak punya harga. Lalat tidak ada orang yang beli. Tidak ada. Iya. Kalau ada orang yang beli, Masya Allah. Tidak ada lalat di dunia ini. Iya. Tapi lalat itu tidak ada orang beli. Tapi bersamaan dengan itu, kalau kita berkorban dengan lalat untuk selain Allah, maka itu menjadi sebab masuk dalam neraka. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Makanya perkara ini adalah perkara yang tidak boleh kita lakukan. Demikian pula beliau berkata, wakalladina, itu takut syirik. Wakalladina yaqafuna minal kubur wal adriha. Seperti orang-orang yang takut dari kuburan. Tadi orang meninggal. Kadang ada orang tidak takut buat orang meninggal, tapi kuburan sendiri dia takut. Jadi sekedar kuburan sudah takut. Ini takut syirik. Itu kuburan tanah. Iya. Tanah tidak bisa memberikan bahaya mudarat kepada kita. Demikian pula wa minal adriha. Ada orang takut kepada adriha. Adriha itu kuburan juga, tapi kuburan yang sudah dibangun, yang ada kubahnya. Ada juga orang begitu. Ini semua adalah fahada syirkun akbar. Ini disebut dengan syirik besar. Syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh takut seperti ini. Ya, kita pelihara, kita jaga. Tidak boleh. Karena ini akan membahayakan dunia kita, juga akan membahayakan akhirat. Paling sedikit dunia kita akan was-was terus. Saya belum berkorban ke sana, tetanggaku sudah. Hidupnya tidak tenang, bahagia. Sedikit saja celaka nih, tangganya bilang memang sana dulu. Nah, beli ke mobil baru, kasih core-core dulu sana, penunggu kuburan. Bilang memang ini masalah, ini syirik, tidak boleh, tidak dibolehkan. Iya, ini yang dilarang oleh Allah. Fala taqaf. Ini masuk semua apapun. Jangan kamu takut kepada mereka. Itu selain Allah itu. Wa khafuni. Takutlah saja kepadaku, kata Allah. In kuntum mu'minin. Jika memang kalian beriman. Kalau kamu beriman, takut kepadaku, kata Allah. Kalau memang kamu beriman. Tapi kalau kamu tidak beriman, itu urusanmu. Karena orang yang tidak beriman kepada Allah, Allah akan biarkan dia. Allah akan makin menyesatkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zadu azaballahu qulubahum." Tatkala mereka tersesat, mereka sendiri yang sesat, maka Allah akan menyesatkan mereka. Karena orang yang berpaling dari Allah, durhaka kepada perintah Allah, Allah akan membiarkan dia hidup semaunya. Akan membiarkan dia hidup semaunya. Tapi kita ini mengaku, saya ini hamba Allah, saya ini orang yang beriman. Maka ada ketentuannya sebagai orang beriman itu. Terkait dengan rasa takut, kita hanya harus takut kepada Allah. Ini rasa takut. Kemudian yang berikutnya, wadalilur roja, rasa harapan.
Kita sudah sebutkan sebelumnya. Di antara ibadah adalah ar-roja. Berharap. Iya. Harapan itu adalah hal yang perlu kita sebagai seorang yang beriman. Karena kapan ada orang hanya rasa takut yang ada padanya dan tidak ada rasa harap, maka susah untuk dia beribadah kepada Allah. Makanya disebutkan di Al-Quran, di surat Al-Kahfi ayat terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap dan mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal soleh. Disebutkan itu. Hendaklah dia beramal soleh. Diawali dengan siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Rabb-nya. Karena berharap ingin berjumpa dengan Allah, pasti kita akan beramal. Dengan amalan soleh. Sekaligus kata Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan tidak akan syirik dalam beribadah kepada Rabb-nya sedikit pun. Inilah pendorong orang itu ikhlas. Seorang itu bisa ikhlas kepada Allah kalau dia beramal itu hanya karena Allah dan ingin mendapatkan pahala dari sisi Allah. Ini pendorong ikhlas. Dan pendorong untuk beramal. Pendorong untuk beramal. Iya. Lihat saja dalam kehidupan ada orang banyak sekali dosanya. Kalau kita kasih tahu terlanjur misalnya. Kenapa bisa dia bilang begitu? Berarti tidak ada harapannya. Itu sebabnya tidak punya harapan lagi. Tidak punya harapan lagi. Makanya orang yang putus asa itu pasti sesat dan merugi. Pasti sesat jalan. Allah katakan wa may yaqnut min rahmati rabbih illa dhallu. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Pasti sesat. Sesat di dunia ini. Tidak mungkin dia beramal kalau sudah putus asa. Ada orang tua hidupnya pokoknya dia sudah melakukan semua dosa. Dan yang tobat kita sudah tua. Jangan tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi terlanjur misalnya. Nah, itu menunjukkan apa? Harapannya sudah tidak ada. Harapannya sudah tidak ada. Orang yang seperti itu munculkan harapannya. Iya, walaupun bagaimanapun dan sebesar apapun dosa kita, itu tobat masih terbuka. Lihat ada orang di sebelum kita yang diceritakan oleh Nabi SAW, dia sudah membunuh 99 orang. Iya, banyak sekali yang dia bunuh. Dia datang kepada salah seorang ahli ibadah dengan niat baik. Dia sudah punya harapan untuk bertobat. Dia sudah muncul harapan untuk bertobat kepada Allah. Datang, tanya kepada ahli ibadah. Dia bilang, saya ini sudah bunuh 99. Apakah masih ada pintu tobat? Ini pertanyaan muncul kenapa? Karena harapannya untuk baik. Tidak mungkin ada orang bilang, Ustaz, saya mau baik. Begitu pertanyaannya, tolong nasihati saya. Tidak mungkin ada itu kalau tidak ada harapannya. Jadi ini orang sudah ada harapannya kebaikan. Jadi dia bertanya begitu. Tapi ini karena ahli ibadah, semangatnya ibadah saja, tidak punya ilmu. Dia bilang, tidak ada lagi tobat. Ini sudah 99 banyak sekali. Tidak ada lagi tobat untuk. Akhirnya terlanjur. Dia bunuh lagi itu ahli ibadah. Genaplah 100. Iya. Tapi
Karena orang ini adalah memang orang sudah diberikan hidayah, memang dia punya harapan untuk baik, keliling lagi, cari lagi tempat bertanya. Dia ditunjukilah kepada seorang yang berilmu. Datang, cerita, saya sudah bunuh 100 orang. Ya, apakah masih ada tobat untuk? Dia bilang, apa yang menghalangimu untuk tobat? Selama kamu hidup, pasti akan diterima tobat. Maka dia berbahagia dengan itu, dia bertobat. Terus orang alim tadi bilang, kamu kalau mau baik tobatmu, jangan kembali ke kampungmu itu. Karena kampung itu orang-orang buruk. Karena kadang ada orang sudah mau bertobat, tapi pergaulannya dengan orang-orang yang tidak baik, dikhawatirkan dia jatuh lagi. Kembali lagi. Maka seorang alim tadi bilang, kamu pergi ke kampung sebelah. Mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Akhirnya orang itu tadi pindah kampung. Cuman qadarullah di perjalanan meninggal. Ajalnya. Meninggal. Iya. Pada saat dia meninggal di perjalanan, turun malaikat rahmat dan malaikat adab. Malaikat rahmat bilang, ini dia sudah bertobat, tapi qadarullah belum sempat beramal. Dia mau ambil, tapi malaikat adab bilang, nah ini orang dia bunuh 100. Dia bunuh 100, belum sempat beramal. Dia mau ambil. Mereka berselisih. Maka datanglah malaikat sebagai pendengarnya, coba ukur. Negeri mana, daerah mana dia dekat. Apakah di negeri asalnya, yang penuh dengan kejahatan, atau negeri yang dia mau tuju untuk beribadah kepada Allah. Ini perlunya niat yang baik. Akhirnya didapatkan lebih dekat kepada negeri tempat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Diambillah sama malaikat apa? Rahman. Ini perlunya harapan. Walaupun kita tidak punya amalan, kalau kita punya harapan baik dan kita wujudkan dengan amalan walaupun sedikit, maka itu besar faedahnya. Makanya Allah katakan di sini, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan." Siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-nya, ingin melihat Allah di dalam surga, menerima ya catatan kebaikannya nanti dengan balasan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal amalan soleh dan jangan syirik. Jangan syirik. Iya, karena amalan sedikit tapi ikhlas itu lebih bagus daripada amalan banyak tapi tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Maka ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa berharap itu adalah ibadah. Tidak boleh kita berharap kepada selain Allah. Selain Allah itu hanya sekedar sebab saja. Bukan yang menentukan. Bukan yang menentukan. Makanya selain Allah itu dalam berharap, tidak boleh kita gandengkan dengan Allah. Tidak boleh kita ngomong begini. Saya berharap kepada Allah dan kepadamu. Dan. Tidak boleh. Karena dan itu menyamakan. Menyamakan. Iya. Tidak boleh. Iya. Ketika sahabat datang kepada Nabi SAW, Masya Allah wa syi'ta. Apa yang Allah kehendaki dan yang kamu kehendaki. Dia katakan kepada Nabi. Nabi katakan, Aja'altani lillahi niddan. Apakah kamu menjadikan saya ini tandingan untuk Allah? Karena dia bilang, dan. Tidak boleh. Apa yang harus kita lakukan? Katakanlah, Masya Allah wahdah. Itu satu. Hanya yang Allah kehendaki saja. Hanya yang Allah kehendaki saja. Adapun memang bantuannya dohir, ternyata kita berharap kepada seorang itu dan dia bisa juga melakukannya, kita katakan, ya, saya berharap kepada Allah, kemudian kepadamu.
Pakainya kemudian. Karena kapan kita bilang dan, syirik lafaz. Kita masuk dalam syirik dalam melafazkan sesuatu. Tidak boleh. Jadi kita katakan apa? Kemudian. Sama dengan ada orang ya di jalan hampir tabrak, tapi ada orang yang selamatkan. Tidak boleh bilang, wah kalau tidak ada kamu. Tidak boleh. Harus kita bilang, kalau bukan karena Allah, kemudian sebab kamu. Kemudian, tidak boleh juga tahu. Apalagi hanya bilang, kalau bukan karena kamu saudara. Tidak boleh begitu. Itu sendiri, itu syirik sudah nyata. Menggandengkan saja dengan dan tidak boleh. Tidak boleh kita bilang begini. Kalau bukan karena Allah dan kamu, itu sudah syirik. Sudah tidak boleh. Iya. Yang benarnya, kalau memang kita lihat sebabnya zahir, kita bilang kalau bukan karena Allah, kemudian karena kamu. Ini kan ini masalah harapan. Tidak boleh kita berharap kepada selain Allah itu semata. Tidak boleh. Kita akan masuk dalam perkara yang sekali lagi syirik paling rendahnya bisa syirik kecil. Kalau kita hanya meyakini itu hanya sebab semata. Allah yang mengatur, tapi ini sebab. Itu sudah syirik kecil. Kalau kita samakan, kalau kita gandengkan. Makanya Nabi memang menutup pintu ini. Nabi menutup pintu ini. Bilang apa yang Allah kehendaki saja. Iya. Kalau memang dia orang, kata Ustaz, kadang orang, iya, ini dia akan bilang, tidak berterima kasih sama saya. Kan begitu, kadang orang begitu. Nah sebenarnya ya, kalau kita memang orang beriman, kita tidak perlu terima kasihnya orang. Tidak perlu. Iya. Pada dasarnya begitu. Hanya saja juga, bukan hal yang terlarang. Kita berterima kasih kepada orang, tapi jangan sandarkan kepada orang itu perkara. Nabi sudah anjurkan, "Masalah ilaikum ma'rufan fakafi'u." Siapa yang melakukan kebaikan kepada kalian, balas. Balas dia dengan kebaikan yang semisal yang dia lakukan, atau kalau tidak, doa. Kan Nabi SAW seperti itu. Balas dia. Fa'illam tajidu ma tukafi'unahu fada'ulah. Jika kalian tidak mampu dan tidak mendapatkan apa yang mau kita balaskan kepadanya, sesuai dengan perbuatan dia yang dia kasihkan kepada kita, doakanlah kebaikan untuknya. Kalau dia kasih makan, ya doakan. Semoga dia diberi makan seperti kita diberi makan. Allahumma at'im man at'amani, kata Nabi. Ya Allah, beri makan saya, orang yang memberi saya makan. Kalau dia kasih minum, baca, doakan. Allahumma isqi man saqani. Ya Allah, beri minum orang yang memberi minum saya. Ya, kalau dia berikan kita kepada sesuatu harta, ya kita baca Allahumma barik lahum fima razaqtahum wafir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah rezeki yang mereka berikan kepada saya, yang Engkau berikan kepada mereka, dan rahmatilah mereka, ampuni mereka. Itu doakan begitu. Doakan begitu. Itu yang dituntunkan. Itu yang dituntunkan. Bukan kita pergi berkeyakinan, baik kalau bukan karena kamu, karena dia. Tidak boleh. Itu yang disebutkan. Ini terkait dengan harapan. Karena harapan ini adalah ibadah. Apalagi perkara itu tidak ada yang mampu kecuali Allah. Maka tidak boleh sama sekali kita berharap kepada selain Allah. Kalau itu adalah perkara yang tidak ada yang bisa mewujudkannya kecuali Allah. Misal kita mau anak. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah. Kita sedang sakit mau sembuh. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah. Tidak boleh. Ya, kita berharap untuk hidup. Belum mau meninggal. Ya, kita tidak boleh berharap kepada selain Allah. Karena ini tidak ada yang mampu kecuali Allah. Demikian pula hal-hal lain yang tidak ada yang bisa melakukan hal itu kecuali Allah. Maka ini tidak boleh kita berharap kepada selain Allah. Tidak dibolehkan.
Kapan kita berharap ya kepada selain Allah dalam perkara hal tersebut, maka kita masuk dalam syirik. Makanya ketika mengatakan harapan ini, Allah ingatkan di ujung ayat di surah Al-Kahfi itu, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan dia siapapun itu ya menduakan seorang pun ya dalam beribadah kepada Rabb-nya. Artinya harus memang ikhlas kepada Allah. Ini dalil bahwa harapan itu adalah merupakan ibadah. Kemudian yang ketiga, baik, kita cukupkan dulu. Takut ada beberapa pertanyaan karena Pak Haji paling sedikit 3. Iya, alhamdulillah. Kita cukupkan dulu, insya Allah nanti lagi masih kita lanjutkan terus ini dalil-dalil ibadah yang beliau sebutkan sebelumnya. Kalau ada pertanyaan, silakan, silakan. Waalaikumsalam. Nah, saya dua kali terus saya buat salah aja 2 minggu lalu yang kedua kali saya bilang saya bahwa saya masih takut padanya. Bilang kau kamu jawab itu apakah takut syirik atau takut? Jadi kita takut kepada Allah untuk diambil nyawanya. Takut syirik atau takut tabiat? Kepada Allah atau saya hanya berdoa bahwa saya hanya masih takut berhadapan dengan engkau ya. Baik, bukan syirik. Itu takut bagus. Tapi kita takut terhadap kedudukan Allah. Itu sebab masuk surga. Iya, ada orang sebelum kita dalam hadis Nabi SAW. Jadi dia ini orang ya bahkan bisa dikatakan dia meragukan kalau dia dibangkitkan. Gimana lah kalau orang meragukan kalau dia dibangkitkan di hari kiamat? Iya. Dia kafir karena tidak percaya hari kebangkitan. Bahkan orang ini meragukan akan kemampuannya Allah. Pada terakhir itu meragukan kemampuannya Allah. Jadi ketika dia meninggal, dia berpesan kepada anak-anaknya, kalau saya meninggal, bakar saya dan sebarkan abu saya di berbagai macam penjuru. Di berbagai macam penjuru. Iya. Anak-anaknya dia sebarkan sesuai dengan wasiatnya. Tapi ternyata dia lakukan itu karena dia takut berjumpa dengan Allah. Dia lakukan itu. Takut. Padahal dasarnya adalah supaya tidak dikumpulkan. Kenapa dia sebarkan? Supaya tidak disatukan oleh Allah. Karena takut bertemu dengan Allah. Itu yang dia lakukan. Setelah dia meninggal, Allah kumpulkan. Apa yang sulit bagi Allah? Tidak ada yang sulit bagi Allah untuk mengumpulkan ampunnya. Karena kan hadis saja dia tidak ada, bisa diadakan. Apalagi ini sudah menjadi ada. Allah kumpulkan. Kenapa? Ditanya oleh Allah, kenapa kamu lakukan itu? Saya takut berjumpa denganmu. Masuk surga. Itu takut yang bagus. Dan semua orang pasti takut mati. Dan punya harapan untuk hidup. Makanya Nabi SAW katakan dalam hadis, la yatamannayanna ahadakumul maut. La yatamannayanna ahadukumul maut. Janganlah salah seorang dari kalian berharap mati. Jangan. Harap bisa hidup lebih lama. Untuk beramal lebih banyak. Tapi memang kalau memang harus, memang kita ini ujiannya besar sekali. Sampai putus asa mau mati. Kata Nabi, wa in kana labud, kalau memang harus kamu berharap mati,
berdoa saja. Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairun li. Ya Allah, hidupkan saya kalau hidup itu lebih baik untukku. Wa tawaffani, wafatkan saya in kanatil wafatu khairun li, jika kematian itu adalah lebih baik untukku. Jadi memang harus doakan saja begitu. Jangan bilang, ya Allah matikanlah diriku ini. Tidak boleh. Bilang saya, kalau memang mati itu lebih baik, matikan. Kalau memang hidup itu lebih baik, hidupkan. Itu kalau memang lidurin nazalabi. Kalau ada ujian yang turun menimpanya dan berat sekali. Jadi ini ya orang seperti itu yang disebutkan. Alhamdulillah. Wajar orang takut begitu. Tidak ada seorang pun pasti takut mati. Semua orang. Seperti itu, Pak. Masih ada, Pak? Nih, seperti masih berpikir saya lihat. Bagaimana jika saya dibawakan makanan maulid? Apa boleh kami makan? Tidak. Ya, kalau dari perayaan yang tidak ada tuntunan dari Nabi, itu tidak boleh dimakan. Karena paling sedikit nanti kita akan ridho. Wah, nanti enak juga nih kalau pas maulid ada telurnya. Nah, itu kan ridho. Ridho terhadap hal yang tidak disyariatkan, kita masuk dalam pelaku. Masuk dalam pelaku. Ketika kita tahu ya bahwa maulid itu adalah Nabi tidak pernah lakukan, Abu Bakar tidak pernah lakukan, Utsman tidak pernah lakukan, Umar sebelumnya tidak pernah lakukan, ya, maka Ali bin Abi Thalib tidak pernah juga lakukan, maka apa yang mereka tidak lakukan itu bukan ibadah. Itu bukan ibadah. Karena kalau itu adalah ibadah, mereka lebih bersemangat daripada kita. Kita ini semangat kurang. Kita semangat maulid kadang karena ada telur. Tapi mereka itu semangatnya memang karena mau pahala dari Allah. Tidak ada lebih semangat lagi daripada sahabat. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali mereka sudah lakukan. Sudah pernah lakukan. Bahkan ada dari mereka, Nabi pernah berbekam dan dia bayar tukang bekamnya. Dia lakukan juga begitu. Dia bekam dan dia bayar. Dia bayar seperti jumlah yang Nabi bayarkan. Saking begitunya. Ibnu Umar ketika dia berjalan dari Madinah ke Mekah, di tempat yang Nabi singgah, dia juga singgah. Padahal bisa saja Nabi singgah karena ada keperluan, mau istirahat. Tapi dia juga singgah di situ. Kenapa? Karena Nabi pernah singgah. Karena Nabi pernah singgah. Itu menunjukkan apa? Mereka itu paling bersemangat melakukan kebaikan. Makanya, apa yang hari itu bukan agama, maka hari ini bukan agama. Bukan agama. Itu yang disebutkan. Makanya Imam Malik rahimahullahu taala belum berkata, ya, man ibtada'a bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khonar risalah. Siapa yang melakukan sebuah bid'ah, maka sungguh dia telah menuduh Muhammad khianat. Belum sampaikan ini kebaikan. Kita lakukan dan dia belum sampaikan. Sama dengan begitu. Makanya tidak boleh kita memakannya kalau kita dibawakan. Wallah. Silakan Pak Haji. Terus. Waalaikumsalam. Masya Allah. Jangan direbut oleh orang yang lebih dari cinta. Bagaimana kita baik, Masya Allah. Kalau perkaranya memang nampak, Pak, ada memang orang lain juga incar,
Itu tabiat namanya. Itu tabiat, Pak. Iya. Tapi tidak boleh dia berlebihan. Dia harus punya keyakinan. Tidak akan lari kalau itu memang takdir saya. Supaya nanti tidak stres, Pak. Nanti kalau orang lain itu rebut, kita bisa bunuh diri. Kalau berlebihan itu. Makanya itu tadi, Pak. Kalau memang itu adalah perkara zahir, nyata, memang ada juga saingan yang lebih dari segalanya tadi, wajar, Pak. Itu takut tabiat namanya. Satu Pak Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pernah kami baca bahwa Nabi dan Rasul yang berakhir kemampuan bela-belakian setara dengan 30 laki-laki normal. Kalau ayah Nabi siapa maksudnya? Nabi dan Rasul ini dan berakhir kemampuan bela-belakian setara 30. Masya Allah. Apakah karena adanya ini tunjuk maka orang Islam diberi kesempatan berpoligami 4. Tidak ada hubungannya, Pak. Itu kekhususan Nabi namanya. Itu kekhususan Nabi. Iya. Bahkan disebutkan Nabi Sulaiman dalam satu malam dia datangi 100. Kalau kita patah ini, Pak Haji. Itu kekhususan, Pak Haji. Iya, tidak ada dalilnya ke situ untuk yang itu. Untuk yang itu. Kalau itu memang ada dalil khusus Quran. Bukan karena laki-laki Islam diberikan kemampuan lebih, bukan. Karena memang syariatnya. Disebutkan. Tankihu ma taubalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'. Nikahi apa yang baik bagi kalian perempuan. 3, 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau takut untuk tidak adil, maka cukup 1. Tidak adil dalam masalah ranjang, tidak adil dalam masalah biaya hidup, tidak adil dalam tempat tinggal, pakaian, maka cukup 1. Itu dalilnya itu, Pak, bukan yang 1. Alhamdulillah. Yang mulai hidup sampai sudah sekarang dengan dirinya, tapi pelaksanaannya di bawah standar khusus. Lalu ada juga yang melaksanakan 2 tapi standar hidupnya ini sebanding dengan yang dibuat standar 2 tapi Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, pokoknya Masya Allah banyak sekali pertanyaan di kepala kita, Pak ya. Kita setiap sudah 8 tahun, Pak. Beberapa pekan itu selalu majelis ada terus pertanyaan, Bapak. Nah, ini lagi Masya Allah. Ada pertanyaan. Iya. Yang mana yang lebih utama? Itu 12 atau 3? Tapi ya selalu dilakukan. Dan cara pelaksananya juga bagus. Mana lebih utama? Yang lebih utama yang sesuai syariat, khusyuk, tumakninah, ya, dilakukan walaupun sedikit terus-terus dilakukan. Daripada banyak tapi
Tidak khusyuk. Ruku hanya sekedar ruku langsung bangun sujud. Iya, seperti ayam pitok makanan. Tidak boleh. Lebih baik sedikit tapi bagus. Kata Nabi SAW, ahabbul amali ilallah adwamuha wa in qol. Dalam satu lafaz, madama sahibuha wa in qol. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu amalan yang selalu dilakukan oleh pemiliknya walaupun sedikit. Jadi dilakukan selalu ikhlas sesuai dengan ketentuan walaupun sedikit. Itu lebih dicintai oleh Allah daripada yang tidak seperti itu. Seperti itu. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanaka hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.